Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala Al-Qur'an Al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu para alim, para masjid yang kami muliakan, hadirin jamaah kaum muslimin hafizullah. Untuk mengawali kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin hafizahumullah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Azza wa Jalla dengan seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan, dan setiap peluang amal kebajikan yang ditawarkan. Hanya berharap dengan pertolongannya setiap nikmatnya dapat kita syukuri, dan setiap peluang amal solehnya dengan izin Allah kita mampu memanfaatkan dan menangkapnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, di pembukaan Al-Fakir membaca salah satu di antara doa yang merupakan ikrar kita, yaitu kalimat Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi atau nabi yang rasul. Kalimat ini tentu bukan kalimat yang baru, tetapi kalimat ini bukan semata-mata sudah kita hafal, tetapi harusnya ditaati. Terlebih ketika kita datang dan menyatakan sebagai seorang muslim, itu artinya kita telah ridho dengan Allah sebagai Rabb kita. Raditu billahi rabban. Kalau sudah mengatakan bahwa Allah sebagai Rabb kita melalui kalimat dua kalimat syahadat, maka wabil Islam ini, Islam itu jangan dikritisi. Jadi orang datang di pengajian, orang ngaji, tapi hatinya menolak. Padahal di awal kita mengatakan raditu billahi rabb. Kita ridho Allah menjadi Rabb kita. Maka tidak cukup dengan pernyataan itu, karena tidak sedikit di antara kita justru menolak kebenaran yang itu adalah sumber dari agama. Faktornya banyak. Faktor kesombongan yang sudah sering disampaikan para asatidz, faktor gengsi, faktor fanatisme, faktor orang menganggap posisinya itu lebih rendah.
Karena biasanya orang itu hanya akan mau mendengar kepada orang yang dianggap lebih dibandingkan dirinya. Tapi susah untuk fokus, untuk menghadirkan hati, menghadapkan wajahnya, menatap dengan tatapan ketika kemudian yang berbicara dianggap adalah orang yang lebih rendah. Gitu ya Pak. Kira-kira kalau kita ngomong di hadapan orang yang ada orang ngomong yang lebih kita anggap lebih mulia, kira-kira tatapannya serius apa enggak? Antus saja. Seolah-olah kita itu orang yang paling adabnya bagus di hadapan orang yang berbicara. Tapi nanti diukur. Kalau yang berbicara adalah orang yang dianggap lebih rendah, posisinya di bawahnya, kira-kira mau menghadapkan wajahnya? Apakah mau menghadapkan wajahnya? Apakah kemudian tatapannya dengan tatapan yang serius? Hadirin rahimahullah. Terlebih adalah ketika apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk syariatnya, maka mestinya jangan ditolak. Ya. Karena prinsipnya adalah apa yang tersampaikan itu yang terpenting memang bersumber dari wahyu Allah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Hadirin rahimahullah. Salah satu di antara yang harus dipahami oleh setiap muslim, tentu sekali lagi hadirin yang sedang berbicara ini juga posisinya sama, ya, orang yang sangat masih jauh dari kemampuan. Al-Fakir tentu hanya bicara dalam konteks menstandarkan agar tidak posisi orang yang rugi. Jadi bukan ustaz. Saya sering menyatakan saya penceramah. Saya penceramah. Ya, saya yang mubalek. Saya tidak pernah menyatakan diri sebagai seorang ustaz. Tidak akan pernah. Yang ada saya lebih suka dipanggil Pak Amir karena saya bukan seorang ustaz. Karena konsekuensi ini beda. Konsekuensinya beda. Sehingga ketika ada orang muda Pak Amir, itu lebih saya nikmati. Saya memposisikan sebagai seorang agama, menyampaikan apa yang saya tahu dan menempatkan posisi al-hakir agar tidak termasuk orang yang rugi. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Asal tidak rugi saja di hadapan Allah. Jadi menempatkan pada posisi standar al-fakir orang standar, yaitu wa tawassaw bil haqq. Jadi bukan orang mulia, tapi orang yang sedang berusaha menempatkan posisi, jangan termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin rahimahullah. Karenanya apa yang kemudian nanti kita sampaikan adalah bagian renungan kita semua. Apa itu hadirin? Allah dan Rasulnya melalui syariat Allah Azza wa Jalla itu hanya menginginkan setiap mukmin itu menjadi mukmin yang cerdas, menjadi mukmin yang cerdas, bukan pintar. Kecerdasan itu pertanyaannya adalah bagaimana kita menapaki, di mana proses itu harus diawali, sasarannya apa yang harusnya program-program itu dijalankan, dan dengan kekuatan apa kita bisa mendapatkan posisi kecerdasan sebagai seorang mukmin. Hadirin rahimahullah. Salah satu di antara kalimat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan definisi, dan inilah hidup mukmin. Kerangka besar, grand besar hidup kita adalah menjadi mukmin. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika sedang bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang seorang dan kemudian bertanya kepada Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Ya Rasulullah, mukmin yang manakah yang cerdas? Maka Rasulullah mengatakan, aksaruhu lil mauti dzikra. Orang yang banyak
mengingat kematian. Wa amila lima ba'dahu istidad. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidad, dan melakukan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Rasul yang mulia disini, kecerdasan kita itu letaknya adalah aksaruhum lil mauti dzikra, banyak mengingat mati. Jadi kecerdasan seorang mukmin ketika hidupnya kemudian senantiasa diorientasikan, tumuhat kalau bahasanya. Tujuan jangka panjangnya itu adalah setelah mati. Makanya pahami nanti maka ada kita. Karena sudah berpikirnya tentang kematian sebagai gambaran orang yang cerdas itu, maka yang dilakukan adalah mempersiapkan setelah kematian itu dengan amal. Satu. Dalam kalimat yang lain Rasul juga memberikan sebuah kalimat, al-qais mandana nafsahu wa alima lima ba'da maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsu dan melakukan amal untuk kehidupan setelah kematian. Maka kesimpulannya, orang yang cerdas itu adalah justru orang yang dia kehidupannya senantiasa ditujukan kepada tujuan akhir hidupnya, yaitu kematian. Jadi perjalanan hidup kita ini adalah sabilul mautnya adalah semua yang kita lakukan bagian thariqul ilal perjalanan menuju kematian. Karena sudah tahu kemudian itulah kehidupan yang paling panjang, maka yang akan kita lakukan semua yang menjadi kebutuhan kita untuk membekali hidup setelah mati. Dan inilah yang kemudian disebut dengan kerangka hidup muslim. Kalau boleh mengatakan, mohon maaf Bapak, ini adalah visi misi hidup seorang muslim. Pernah bikin visi misi Pak? Kira-kira kalau orang bikin visi misi di mana ya Pak? Di organisasi itu mengerjakan sendiri apa bareng-bareng atau dikerjakan sama orang lain? Kira-kira kalau presiden misalnya gitu, orang pengen nyalon itu bikin visi misi sendiri atau dibikinkan? Bikin sendiri ya harus, karena dia yang di kepala gitu. Jadi Islam mengajari, jadi visi misi harusnya buat sendiri. Tapi yang perlu kita pahami ternyata visi misi hidup seorang muslim itu bukan di kantor, bukan di sekolahan, bukan di pondok pesantren, bukan di masjid, tapi di kasur. Di kasur Pak. Iya, benar enggak? Iya, tempatnya di kasur. Di mana kalimat itu? Di antara tuntunan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW adalah ketika kita bangun dari tidur itu disuruh mengusap-usap baca dulu, hilangkan sekat-sekat nafsu, hilangkan sekat-sekat syahwat. Itu tuntunannya, ya. Bukan itu bukan pucuk-pucuk itu, bukan menghilangkan rasa kantuk. Bukan, itu menghilangkan sekat. Sebagaimana ketika kita sholat Allahu Akbar, ya memang saatnya begini. Tapi seolah-olah hikmahnya adalah kita menyiapkan semua yang tidak berkaitan dengan kepentingan Allah. Apa itu semuanya? Apa itu semuanya? Allah membuang ke belakang dibandingkan apa yang sedang kita tuju. Setelah itu kemudian visi misi itu dibangun dengan kalimat apa? Mudah. Doa bangun itu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi visi misi hidup kita ini sudah diperkuat pas setiap hari kita dilatih sama Allah lewat Rasulnya agar menjadi manusia yang cerdas, membuat visi misi hidup kita sendiri. Apa itu? Pertama bersyukur pada Allah.
Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian. Tapi baru bangun tidur, baru dibangunkan dari kematian, disuruh masih di tempat tidur, Pak. Rangkanya tidak saja. Wa ilaihi nusyur. Dan kepadanya kita akan kembali. Itu artinya apa? Baru bangun sudah berpikir. Itulah fisik. Jadi orang bangun tidur itu bukan sekedar dia sudah bosan, bukan. Karenanya hadirin, ini yang kemudian barangkali perlu kita tobat. Yang mungkin memang tidak akan sama, tetapi sangat indah. Bagaimana kemudian seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengar suara adzan dengan waktu yang berbeda, tapi rasanya juga berbeda. Kalau kita dengar suara itu rasanya sama. Oh ya, tergantung siapa yang adzan gitu ya. Tentu tidak seperti itu. Tapi itu membuat suasana hati Abu Bakar berbeda. Saat beliau kemudian mendengar suara adzan Isya, maka hatinya lunglai. Dia lemas. Dia tidak lagi bertenaga. Karena itu adalah tanda persiapan untuk kematian. Tapi tidak dengan sholat subuh. Ketika mendengar adzan subuh, maka antusias. Kenapa? Karena ketika mendengar suara adzan, Abu Bakar dan mestinya bukan hanya beliau, kita semuanya telah merencanakan visi misi hidup kita yang sasarannya adalah tidak ada kesia-siaan. Dan itulah kenapa kemudian ketika Abu Bakar kemudian bangun di waktu pagi, itu karena sudah punya perencanaan, sudah membuat visi misi, dan sebetulnya kita juga sama. Dilanjutkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah membaca Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa yusuf, maka Rasulullah kemudian membaca 11 ayat atau 10 ayat dari surat 5. Apa itu? Minimal 2 ayat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah menyampaikan di dalam penciptaan langit dan bumi, ya, dan bergantinya siang dan malam itu Allah sediakan ada tanda bagi orang-orang yang cerdas. Quran. Itu orang yang memiliki kekuatan pengetahuannya yang dipandu oleh keimanannya, yang ruhnya senantiasa berusaha mendekati Allah, dan lisannya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, ini misinya. Kalau visi kita adalah tadi menjadi orang cerdas, misinya adalah memadukan antara kekuatan pikir dan kekuatan pikir. Sasarannya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka kemudian hadirin Rasulullah, di antara yang kemudian disampaikan oleh Allah setelah kalimat Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, semuanya adalah bagian ikhtiar yang harus dilakukan oleh setiap muslim untuk membebaskan dirinya dari adab ketaatan kepada Rasul. Termasuk dalam hadis yang lain Rasul mengatakan al-qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang disebut cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsu. Karena hadirin, karena misi hidup kita adalah tidak ada kesia-siaan. Tidak ada kesia-siaan. Maka mestinya tidak disia-siakan yang sesungguhnya Allah menghadirkan bukan yang sia-sia. Hadirin kaum muslimin Allah. Tetapi ini memang agak berat. Sangat mungkin lisan kita itu basah dengan tilawah. Lisan kita basah dengan zikir.
lisan kita sering ceramah, tapi hati kita, akal kita itu justru bertolak belakang dengan apa yang membasahi lisan. Mohon maaf, Pak, Bu, kalau mau makan baca doa, bacanya apa? Bismillah, dengan menyebut nama, lisannya membaca basmalah. Ya. Pernah nggak ketika melihat makanan, hati kita langsung mencela, apa sih kayak berdoa? Pernah nggak? Pernah nggak mencela makanan? Gimana? Gimana? Padahal mestinya orang yang cerdas adalah orang yang bisa memadukan. Hal ini nggak bisa dipisahkan. Nggak cukup dengan zikir, nggak cukup dengan baca Al-Quran. Tapi yang sampai saat menatap makanan itu, ada nggak hujatan? Saat menikmati makanan, ada nggak komentar? Saya aneh, pernah ngomong kayak gitu Pak? Pernah. Terus panas kan? Hadirin Allah. Jadi kecerdasan seorang manusia itu bukan apa yang diucapkan, tapi sampai yang tersembunyi dalam hati. Sampai dalam urusan makan saja Rasul memberikan keteladanan hadirin. Orang tidak mesti harus makan yang semua halal, karena yang halal tidak diwajibkan harus dimakan oleh semua. Rasul nggak makan dok, meskipun para sahabat dibiarkan makan dok. Kadang Mesir gitu ya, ya, tidak semua yang halal itu harus dimakan, karena ada ruh sendiri, pengendalian dari nafsunya. Al-Qais mandana nafsa. Hadirin rahimahullah. Karena kemudian Rasulullah kemudian memberikan satu-satu. Contohnya, memadukan antara kekuatan zikir dan pikir itu bukan apa. Di depan kita ada makanan, mulut kita basmalah, tapi hati kita sudah mengubah. Saat makan mengomentari, membanding-bandingkan masakannya enak. Hadirin Allah, di sini kemudian menjadi satu-satu di antara kekuatan bagi seorang muslim. Itu sesungguhnya Allah ingin mengajarkan hidup kita di waktu pagi hari ini adalah hidup menggambarkan kecerdasan seorang muslim. Dan kecerdasan itu digambarkan salah satunya di antaranya adalah dalam surat Al-Adiyah. Allah menggambarkan mesin muslim itu ketika pagi itu kayak budak pedang. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullah. Astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.